ibadah online di minggu pertama bulan ini. Kita terus berdoa dan terus berharap agar bangsa kita segera mengalami pemulihan, supaya kita semua dapat beraktivitas dengan lebih baik. Saat ini, mari kita siapkan hati kita dan pastikan seluruh anggota keluarga beribadah bersama. Siapkan roti dan anggur saudara, karena saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Yesus Kristus memberkati. Shalom. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menari dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Woo! Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Ajaran terjadi. Katakan langkah takkan berhenti. Haleluya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib terjadi. Mari bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan
kasih Tuhan kita. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang melindungi kami hingga saat ini Tuhan. Dan kami siap untuk lebih dekat lagi mengenal Engkau, tinggal diam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Kami mau satu hari saja Tuhan ada di hadirat-Mu. Mau mendengar Tuhan, mau melekat padamu. Kami ingin lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Haleluya.
kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Jadi kami anak-anak-Mu Tuhan, mau memanggil Engkau Bapa. Karena Engkau Bapa yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataranku daripada 1000 hari di tempat lain. Tetap lebih baik satu hari di pelataranku daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan Allah, matahari dan berisan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, atau dimanapun saudara berada, saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk kita mempelajari firman Tuhan, kita selalu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur Tuhan kalau kami terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu, bahkan mempelajari firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika kami mempelajari firman-Mu, kami akan menjadi semakin kuat Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah dasar yang kuat bagi iman kami. Itu sebabnya penuhi kami dengan firman-Mu. Saat ini Tuhan kami terima kebenaran-Mu itu dengan sukacita Tuhan. Penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini kita masih belajar bersama di dalam khotbah seri kita. Ya, dalam sermon series Fear of the Lord. Dan kali ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Judul firman Tuhan saat ini adalah Taste and See. Sebetulnya ini berbicara tentang blessing life. Jadi kalau seri yang pertama berbicara tentang enjoy life. Khotbah yang kedua berbicara tentang lack nothing, kehidupan yang tidak kekurangan apapun. Dan yang ketiga ini kita berbicara tentang blessing life. Taste and see. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari kita akan membaca bersama ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apa yang Alkitab maksudkan dengan takut akan Tuhan di dalam ayat ini? Karena saya mengatakan takut akan Tuhan itu banyak sekali. Dan kita harus belajar secara khusus, secara spesifik. Kalau dalam ayat yang ke-8 dan 9, Mazmur 34 ini apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan atau apa yang Daud katakan tentang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, dalam bagian ini Daud menjelaskannya adalah yaitu orang-orang yang menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan. Itulah yang disebut orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika siapapun kita yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka kita sebetulnya sedang hidup takut akan Tuhan. Kata berbahagialah, di situ dikatakan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kata berbahagialah sebetulnya lebih tepat dalam bahasa asli diterjemahkan sebagai diberkatilah. Itu sebabnya tadi di awal saya mengatakan sebetulnya ini berbicara tentang blessing life, ya. Enjoy life, like nothing, dan sekarang blessing life. Kalau saya melihat bagian yang dijelaskan di sini sangat luar biasa. Itu sebabnya kita akan lihat poin yang kita dapatkan, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah ini, yaitu menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Saya ulangi, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tadi ayatnya jelas, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, kata perlindungan itu ya mengandung arti yaitu sebagai tempat pelarian. Kalau saudara punya pergumulan, kalau saudara punya masalah, maka orang yang takut akan Tuhan, itu dia akan lari kepada Tuhan. Tuhan itu menjadi tempat pelarian. Jangan lari kepada yang lain. Apalagi lari kepada manusia. Dan kalau kita berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Atau kita berharap kepada yang lain. Tuhan mau supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yaitu orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pelarian. Pelarian yang lain bukan hanya manusia, tapi kalau orang punya masalah itu pelariannya kemana, saudara? Biasanya minum-minuman keras, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink, nah gitu ya, saudara ya lagunya ya. Jadi kalau orang lagi masalah kemudian minum minuman keras itu kemudian masalahnya tuh hilang katanya. Atau yang lain kepada obat-obat terlarang, narkoba dan seterusnya. Kalau orang takut akan Tuhan, tempat pelariannya itu adalah kepada Tuhan. Atau kata berlindung itu juga bisa diterjemahkan menaruh kepercayaan. Atau confide in, artinya curhat begitu saudara. Jadikan Tuhan itu tempat curhat. Kalau curhat sama orang biasanya malah keliru, saudara. Nanti Anda curhat, Anda diceritakan kemana-mana. Hope in God, berharap. Jadi kata berlindung ini ternyata maknanya kalau dalam bahasa asli itu bagus sekali, saudara. Ada begitu banyak makna dan maknanya penting sekali. Ya, menaruh kepercayaan, berharap, curhat, ya, menjadi tempat pelarian. Jadi ini makna dari berlindung. Nah, orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi saya katakan, orang itu akan menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan. Ya. Bentuk perlindungan yang Tuhan berikan, ayat yang ke-8 tadi mengatakan. Ayat yang ke-8 itu ayatnya mengatakan begini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Ini kan sering kita berdoa ya saudara. Kita sering berdoa dengan mengatakan Tuhan biarlah malaikatmu berkemah di sekeliling kehidupan kami. Nah ini sebetulnya ayat ini, dari ayat ini. Bentuk perlindungan dari Tuhan ketika kita
menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat pelarian, maka Tuhan itu akan membuat malaikatnya itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan dongeng atau ini bukan cerita kosong, tapi ini adalah kebenaran. Walaupun Anda tidak melihat, tetapi secara rohani di alam roh itu terjadi, saudara. Bahwa malaikat itu berkemah di sekeliling kita ketika kita menjadikan Tuhan itu tempat pelarian. Dan di situ dikatakan selanjutnya mengatakan orang-orang yang seperti itu, lalu Tuhan itu meluputkan mereka. Kata meluputkan itu melepaskan. Anda bisa bayangkan kata melepaskan, lepas dari bahaya, lepas dari hal-hal yang buruk, ya, lepas dari kecelakaan. Itu yang Tuhan lakukan, saudara. Dan itu sebabnya ini menjadi penting hari ini kita belajar kebenaran ini. Maknanya yang kali ini hanya satu poin saja, saudara. Yaitu apa? Ketika Alkitab mengatakan orang yang takut akan Tuhan artinya apa? Di sini adalah artinya orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Daud menarik, saudara. Daud mengatakan, coba buktikan. Kalau nggak percaya, buktikan. Daud mengatakan apa? Kecaplah dan lihatlah. Jadi yang pertama, ini kalau dalam terjemahan The Message menarik, saudara. Saya suka sekali terjemahan The Message, mengatakan open your mouth and taste. Jadi buka mulutmu dan rasakan. Itu kata kecaplah. Jadi yang pertama Daud mengatakan coba kecaplah. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Open your mouth and taste. Ini digambarkan seperti makanan, saudara. Ya, taste itu rasa, merasakan ya saudara ya. Sebetulnya ini by experience. Jadi alami kebaikan Tuhan. Saudara, kalau Anda takut akan Tuhan, Anda harus alami kebaikan Tuhan. Anda akan alami kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang ayat ini, saudara, Daud itu percaya bahwa ide berpura-pura gila di hadapan Abimelek. Bayangkan ya saudara ya, dia itu di hadapan raja yang menjadi musuhnya dia. Daud ini saudara, dia seorang diri. Nah gimana caranya dia bisa lepas saudara? Karena apa? Karena bahaya kalau ini Abimelek tahu ini Daud, waduh ini pasti akan dibunuh. Tapi ide dari Tuhan itu menarik. Ide yang Tuhan berikan itu apa? Ini gila juga saudara idenya, yaitu apa? Dia pura-pura gila. Sampai air liurnya itu keluar gitu saudara. Dia aktor yang luar biasa ya. Tiba-tiba jadi aktor yang luar biasa. Dia pura-pura jadi orang gila saudara. Sehingga kemudian Abimelek melihat, oh ini Daud ya, tapi kok dia sudah gila, udah biarin aja lah, lepas. Itu adalah bentuk kebaikan Tuhan bagi Daud. Ide untuk seperti itu saudara. Ide untuk jadi gila, pura-pura gila. Itu adalah bentuk kebaikan yang Tuhan, bentuk perlindungan yang Tuhan berikan kepada Daud. Wow, saya melihat ini menarik sekali saudara. Sehingga Daud tidak mati, dibunuh. Nah saudara saya mau katakan di sini, kita tidak akan pernah bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan kalau kita nggak pernah mengecap kebaikan Tuhan. Contoh saudara, kita tidak akan bisa mengatakan bahwa onde-ondenya Ibu Ratna itu saudara, enaknya luar biasa, enak sekali. Kalau Anda belum pernah mencoba, yang setuju katakan amin. Saya pernah makan onde-ondenya Bu Ratna dan saya makan tidak hanya satu buah saudara, karena saya merasakan nikmatnya. Saya bisa menceritakan, aduh gigitan pertama keras gitu rasanya saudara, itu rasanya luar biasa saudara. Saya bisa menceritakan betapa enaknya onde-onde. Demikian juga apa? Demikian juga kebaikan Tuhan saudara. Kata betapa baiknya itu berarti menunjukkan kualitas, betapa ya, how good, betapa baiknya. Itu menunjukkan kualitas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kebaikan itu enggak tanggung-tanggung saudara. Itu betul-betul berkualitas. Kalau digambarkan sebagai makanan, itu makanan yang paling enak yang Anda pernah makan. Begitulah kira-kira saudara. Ya, kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu betul-betul luar biasa dalam hidup kita. Dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Yang menjadikan dia itu menjadi tempat pelarian, saudara. Tapi kata
Betapa baiknya kata how good itu dalam bahasa asli juga berarti kepastian, saudara. Jadi kalau diterjemahkan tuh begini, saudara. Ya memang, ya sudah tentu, ya sudah pasti bahwa Tuhan itu baik. Gitu, saudara. Kita tidak akan pernah bisa menyangkal bahwa Tuhan itu sangat baik. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika apa? Ketika engkau hidup dalam takut akan Tuhan, saudara. Yaitu menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian kita. Maka engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang Daud tantang kepada kita, kecaplah, rasakan. Tapi yang kedua yang Daud katakan apa? Lihatlah, open your eyes and see. Buka matamu dan lihat. Ini yang Daud tantang kepada kita, saudara. Kata lihatlah itu artinya bukan sekedar melihat begitu, saudara. Bukan, dalam bahasa asli itu kata lihatlah itu adalah artinya inspect, artinya periksa. Kalau periksa itu berarti kita harus melihat secara detail, secara sungguh-sungguh, kita perhatikan secara serius. Ya. Dan coba periksa ya, kebaikan Tuhan, periksa. Lihat, cek. Daud ingin supaya apa? Supaya kita itu memeriksa dengan teliti. Coba daftarkan. Kalau dicek itu artinya coba daftarkan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan daftarkan dalam hidup saudara. Daftarkan. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Dia mengatakan begini, saudara. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, kalau kita memeriksa kebaikan Tuhan, maka kita akan tidak dapat menghitungnya. Saudara, saya diberkati dengan sebuah lagu hymn yang liriknya ditulis oleh Johnson Ottman Jr., saudara, yang berjudul Count Your Blessing. Hitung berkatmu. Ya, lagunya itu seperti ini, saudara. Hitung berkatmu satu-satu. Sebetulnya itu sama dengan pernyataan Daud tadi. Coba periksa, hitung satu-satu. Nah, di dalam lagu tadi, saudara, ada satu kalimat yang menarik, saudara. Kalimat ya di dalam lagu Count Your Blessing itu, saudara. Kata-katanya seperti ini, saudara. Count your many blessing. See what God has done. And it will surprise you what the Lord has done. Kalau kita mencoba memeriksa kebaikan Tuhan, menghitung berkatnya Tuhan, maka kita akan terkejut, saudara. Kenapa? Karena betapa baiknya Tuhan dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Lebih banyak dari rambut di kepala kita, saudara. Bahkan menurut Johnson Ottman ini, saudara, dia mengatakan, kalaupun seluruh orang pintar di dunia ini dikumpulkan dan menghitung kebaikan Tuhan, maka tidak akan pernah bisa terhitung jumlahnya. Walaupun itu orang pintar, saudara. Saya mengatakan, itulah sebabnya Daud mengatakan, periksa. Yang pertama tadi, kecaplah, coba rasakan. Kemudian periksalah kebaikan Tuhan. Maka engkau akan terkejut bahwa betul-betul Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Tapi saya mau katakan kepada saudara sekali lagi, itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang menjadikan Tuhan itu tempat pelarian kita. Dan saya berdoa, saudara-saudara, siapapun saudara yang mendengar kebenaran ini, engkau menangkap pesan yang penting di sini. Jadikan Tuhan tempat pelarian dalam hidupmu, saudara. Ketika engkau lari kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perlindungannya dalam hidup saudara dan saya. Ditulis oleh Alkitab, malaikatnya akan berkemah di sekeliling kita, saudara. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari apapun yang sedang kita hadapi, saudara. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kecaplah dan lihatlah, rasakan dan periksa kebaikan Tuhan. Supaya Anda tetap bisa bersyukur juga
dengan apa yang engkau alami hari ini. Karena tidak bisa dihitung jumlahnya. Kebaikan Tuhan sangat besar jumlahnya untuk bisa dihitung. Puji nama Tuhan saudara. Bahkan hari ini kita bersyukur karena kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini adalah salah satu, bahkan saya mengatakan ini adalah karya yang terbesar. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang dilakukan atas hidup kita saudara. Yaitu memberikan keselamatan. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Itu bentuk perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan supaya kita dilindungi dari kematian, dari maut, dari kebinasaan saudara. Itu bentuk perlindungan Tuhan. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan buat kita, saudara. Mari saudara, saudara yang di rumah masing-masing, saudara bisa persiapkan roti dan anggur. Di rumah saudara masing-masing, kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini boleh menguatkan iman kami kembali ketika kami mengingat korban Kristus di kayu salib. Boleh menyadarkan kami akan karya terbesar, bukti kebaikan Tuhan. How good, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami perkatakan berkat atas kami Tuhan. Blessing life atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Angkat roti dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Terima kasih Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan di dalam tubuh-Mu Tuhan. Kami mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan, menghargai darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan, demikian firman Tuhan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang ada di tangan kita? Lambang dari darah Kristus. Terima kasih untuk darah perjanjian yang menjamin seluruh janji-janji Tuhan. Bahkan kebaikan-Mu dinyatakan, dibuktikan melalui darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Untuk karya yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati persekutuan di dalam darah-Mu Tuhan. Kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ucap syukur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Terima kasih, mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Yes, God. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku katakan karya terbesar. Karya terbesar. Amen. Dalam hidupku, pengorbananmu. Amin. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Lebih dikuatkan kembali, lebih diteguhkan kembali bahwa benar betapa baiknya Tuhan bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau menjadikan Engkau tempat pelarian kami Tuhan. Kami tidak mau lari ke tempat yang lain Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau lari kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa kami akan mengecap, kami akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kami akan melihat, ketika kami memeriksa, begitu banyak jumlahnya Tuhan, kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kami tidak akan sempat menghitungnya, kami tidak akan pernah bisa menghitungnya, karena terlalu banyak jumlahnya Tuhan untuk dihitung ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur saat ini, karena berkat-Mu nyata, blessing life itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami perkatakan Tuhan, bersama-sama dengan iman kami, nyatakan Tuhan, blessing life itu dalam hidup kami. Bahwa kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami akan mengecap kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Bahkan lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami perkatakan itulah yang akan terjadi untuk setiap kami. Bahkan kami yang mendengar firman-Mu saat ini. Kami yang meresponi firman-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mau perkatakan bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu akan tetap menyertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu perkatakan ya Tuhan, bahkan kalau hari ini mereka sedang menghadapi masalah atau menghadapi pergumulan dalam hidup mereka, ketika mereka mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah mereka mengambil keputusan dengan benar. Mereka lari hanya kepadamu Tuhan. Mereka akan menjadikan Engkau tempat pelarian. Dan mereka akan mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan melepaskan setiapapun umat-Mu saat ini yang lari kepadamu ya Tuhan. Ketika mereka sedang menghadapi pergumulan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus perkatakan untuk setiap umat-Mu, damai sejahtera turun atas setiap rumah tangga yang ada ya Tuhan. Rumah tangga umat-Mu, jemaat-Mu IFCF Living Water ya Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Biarlah damai sejahtera turun atas setiap umat-Mu, atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada akhirnya, jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu.
Mari kita terima berkat dari Tuhan dengan iman. Sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kiranya ibadah hari ini menguatkan kita yang sedang mengalami ketakutan atau kekhawatiran. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa minggu depan.